Sesuai pujian kami Tuhan, betapa kami tahu betapa dalam kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau yang maha kuasa, Engkau yang menciptakan kami, dan karena itu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai ciptaan tangan-Mu sendiri. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau belajar, kami mau mengerti firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mohon urapan-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu yang memimpin kami pada sore hari ini, agar kami membuka hati untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebagai manusia biasa dan penuh dengan kekurangan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukakan hati dan pikiran hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa dipakai untuk menyampaikan firman-Mu dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini kami jemaat-Mu, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan dan mengerti tentang firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Yang punya tempat datang. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini tanggal 18 Oktober, minggu ketiga ibadah kita, maka dengan ini kita dengan penuh sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari pagi kita ibadah, kita dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan tidak ada letih lelahnya. Kita hari ini benar-benar kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 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 Tema buat kita pada sore hari ini yang diberikan yaitu hidup bertumbuh di dalam Kristus. Maka karena tema hidup bertumbuh di dalam Kristus, tetapi saya pilih firman Tuhan buat kita pada sore hari ini terambil dari Mazmur 1. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Karena firman Tuhan ini cuma 2 ayat saja, maka saya ajak kita untuk membacakan bersama-sama. Kita nanti dengan suara yang keras kita baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari Mazmur 1 pasal 1 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena judul dan tema yang diberikan ini hidup bertumbuh, makanya saya ambil sebuah perumpamaan, yaitu sebuah pohon yang dalam kehidupannya bertumbuh. Amin. Bukan seperti manusia bertumbuh makin tinggi. Bukan. Kalau manusia bertumbuh bukan makin tinggi. Kalau pohon makin tinggi. Kalau manusia makin melebar ke samping. Jadi sengaja saya angkat firman Tuhan dari Mazmur ini karena ceritanya adalah bertumbuh. Jadi hidup kita ini seperti pohon
yang bertumbuh. Makanya nanti saya kasih 2 contoh pohon yang hidup di 2 alam berbeda. Jadi salah satunya adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Salah satunya nanti perumpamaan yang saya angkat buat kita dalam hidup bertumbuh di dalam Kristus adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Di sini menunjukkan air adalah sebagai lambang Roh Kudus. Jadi kalau hidup manusia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berarti kehidupan manusia juga adalah hidup dipimpin oleh Roh. Makanya hidup bertumbuh di dalam Kristus. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang dialami oleh manusia yang bertumbuh di dalam Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini, maka orang-orang yang bertumbuh, orang yang percaya kepada Tuhan bertumbuh di dalam Kristus akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya menjadi berkat untuk sesamanya. Menghasilkan buah adalah diibaratkan sebuah pohon. Bayangkan kalau sebuah pohon menghasilkan buah yang banyak. Buah itu bukan untuk kebutuhan pohon itu sendiri. Pohon yang menghasilkan mangga, buah mangganya bukan untuk makanan pohon mangga. Buah mangga makanan atau kebutuhan manusia. Pohon apapun, dia bertumbuh, dia berakar, bertumbuh dan berbuah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Makanya di sini dia berbuah pada musimnya, tetapi untuk berkat buat sesamanya. Itu kalau hidup dan bertumbuh dalam Kristus. Kalau pohon berbuah, maka orang mengambil buahnya. Pohon itu nggak pernah keberatan. Dia nggak pernah bilang kenapa ambil itu. Nggak pernah. Karena memang pohon itu berbuah untuk berkat untuk sesama, berkat untuk orang lain, perlu untuk manusia. Tidak pernah ada pohon yang keberatan kalau diambil buahnya. Kecuali ada satu cerita, pohon duren marah waktu diambil buahnya. Jadi ada satu cerita ini, ada seorang lewat. Dalam hal ini kita diibaratkan seperti pohon yang berbuah bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita hidup dalam atau kita bertumbuh dalam Kristus, maka kita harus berbuah untuk menjadi berkat untuk sesama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di situ dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Ada satu cerita pohon juga di tengah padang gurun. Tadi pohon yang satu di tepi aliran sungai dan berbuah pada musimnya, menjadi berkat untuk sesama. Ini seperti pohon di tengah padang gurun yang luas. Seperti pohon di tengah padang gurun yang luas, maka pohon ini tetap berusaha bertumbuh, biarpun di situ tidak ada air, biar di situ tidak ada
makhluk lain, pasir, kekeringan, kepanasan, tetapi akarnya tetap berusaha untuk mencari makanan, akarnya tetap berusaha menembus ke tanah untuk mencari kehidupan. Dia tetap berusaha bertumbuh. Begitu juga manusia dalam segala kesulitan, dia tetap bertumbuh sekalipun dalam kesulitan. Di situ terbukti bahwa manusia dalam segala kesulitan apapun harus tetap bertumbuh karena ada Kristus sebagai penolong. Amin. Amin. Di situ sebagai sebuah pohon di dalam atau di area padang gurun ada satu-satunya pohon yang bertumbuh. Dan di situ ada juga elang yang berterbangan. Tiba-tiba elang setelah capek berterbangan seharian, dia mau mencari satu tempat untuk hingga mau istirahat. Tiba-tiba dari jauh dia melihat sebuah pohon yang ada di tengah-tengah padang gurun. Dia mau hingga di dahan sebuah pohon ini. Tapi seolah-olah terjadi dialog antara elang dan pohon. Seolah-olah terjadi satu percakapan antara elang dan pohon yang ada di situ. Jadi dialog ini sepertinya elang mengatakan, terima kasih, saya dikasih tempat untuk istirahat. Saya dikasih tempat untuk mau melepas lelah sebentar. Kata pohon, tidak apa-apa, silahkan. Akhirnya terjadi dialog berikutnya. Apakah sebagai seorang atau sebagai sebuah pohon di sini tidak merasa menderita, tidak merasa tersiksa karena di sini tidak ada air, tidak ada pohon yang lain sebagai penolong, tidak ada dingin, angin yang ada, pasir yang ada. Pohon mengatakan, ini memang saya diciptakan oleh Tuhan di sini, tetapi saya tetap berusaha hidup di sini. Saya bersyukur sampai hari ini saya tetap bertumbuh. Jadi sebuah pohon di tengah padang gurun yang luas, dia tidak pernah merasa takut. Dia tidak pernah merasa patah hati. Dia tidak pernah merasa patah semangat hidup di tengah padang gurun. Dan tidak pernah bersungut-sungut. Elang bertanya kepada pohon, apakah kamu tidak pernah takut sendirian di tengah padang gurun itu? Si pohon seolah-olah menjawab, makanya ada kamu yang menemani aku. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti pohon di tengah padang gurun, mungkin kehidupan kita seperti pohon di tengah padang gurun yang seolah-olah tidak ada air, seolah-olah tersiksa, seolah-olah menderita, tetapi kita harus tetap bertumbuh. Kita harus tetap bertumbuh karena ada Kristus. Di dalam Kristus kita harus tetap bertumbuh. Jadi dalam hal ini daunnya tidak layu, tidak pernah layu, tidak pernah takut, tidak pernah patah semangat, tidak pernah bersungut-sungut dalam hidup. Begitu kalau hidup kita bertumbuh dalam Kristus, tidak bersungut-sungut, tidak takut, dan tidak pernah patah semangat, selalu bersemangat. Pasti Tuhan, biar di tengah padang gurun pun Tuhan memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak perlu takut dalam hidup ini. Mari kita buka, tolong gini, Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita tetap mau apapun, bagaimana hidup kita tertekan, bagaimana hidup kita seolah-olah tidak ada air,
sangat tersiksa, tidak ada orang lain yang memberikan pertolongan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kita percaya dalam hidup ini, kalau kita bertumbuh dalam Kristus, ada Allah yang memegang tangan kanannya, memegang kita, memberikan pertolongan buat kita. Amin. Haleluya. Dan Tuhan tetap menolong. Tadi ada 2 pohon yang hidup di tepi aliran air yang subur dan berbuah. Dan sekarang juga pohon yang hidup di tengah tekanan, tidak ada air, tidak ada hujan, yang ada hanya pasir dan panas, tapi dia tetap bertumbuh, tidak bersungut-sungut, tidak ada rasa takut, tidak ada patah semangat, karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Yang ketiga, di sini dia mengatakan pada ayatnya yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan mengalami apa yang kita perbuat akan berhasil. Ini harus percaya. Jadi kunci utama kalau kita merasa berhasil, apa yang kita perbuat kita berhasil, bukan ukurannya sukses dalam usaha, banyak uang. Itu materi bukan sebagai ukuran, tetapi ukurannya apa yang kita perbuat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu kalau buat kita bertumbuh dalam Kristus, apa saja yang kita perbuat berhasil. Maksudnya apa yang kita perbuat, tindakan kita sehari-hari menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bertumbuh dalam Kristus, menyenangkan hati Tuhan, maka seperti dalam Matius 3:3, berarti kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6. Apa yang kita perbuat berhasil. Berarti kalau kita melakukan sesuatu, kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, kesuksesan ikut, uang ikut, keberhasilan ikut, pekerjaan ikut, berkat ikut. Itu namanya berhasil. Menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Makanya dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, firman Tuhan ini, Mazmur ayatnya yang kedua. Jadi dari ayatnya yang ketiga ini dia berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Yes, amin. Itu ukuran, itu tingkatan yang paling tinggi kalau dibilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana ukuran sebagai manusia kalau dikatakan berhasil? Dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dalam kehidupan ini, mari kita bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kalau tadi dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya, Yes. berarti setiap kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri. Seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air berbuah banyak, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang kedua, tidak pernah layu daunnya. Biar di padang gurun, dia tidak pernah takut sendirian.
Dia tidak pernah mengeluh karena penderitaan panas, karena susah air, karena hanya pasir di situ. Tetap bersyukur, tidak bersungut-sungut. Itu kalau kita bertumbuh dan hidup di dalam Kristus. Dan yang ketiga, semua yang diperbuatnya berhasil. Dalam arti kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan melawat kami, dan kami mengerti bahwa hidup bertumbuh di dalam Kristus adalah berbuah pada musimnya untuk menjadi berkat kepada sesama kami. Dan kami juga tidak pernah takut, tidak pernah putus asa, dan tidak pernah bersungut-sungut. Dan akhirnya kami dalam hidup ini bertumbuh di dalam Kristus. Setiap apa yang kami perbuat berhasil, yaitu menyenangkan hati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Tuhan materaikan dalam hati kami, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu, dan hati kami menjadi tanah yang subur, di mana ditaburkan firman-Mu akan berbuah, akan berakar, bertumbuh dan berbuah, baik dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dan baik untuk sesama kami, pergaulan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang bersyukur pada sore hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kristus yang hidup. Haleluya. Amin.